Saudara-saudara, apakah Anda tadi mengamati outfit yang digunakan oleh Pastor Mike? Dari outfitnya ketahuan gerejanya. Kalau Pastor Mike kan di GPI, keren, ganteng. Kalau saya kan kayak orang kondangan. Di GKI soalnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, suatu kali ketika saya sedang nongkrong di sebuah kafe, tahu-tahu ada seorang teman yang datang menghampiri. Bro, lagi di sini ya? Kebetulan nih, tadi saya di ujung sana, dan ada satu teman sedang struggling dengan imannya. Ada satu teman sedang bergumul dengan imannya. Mau nggak ngobrol sama dia? Saya tidak ada agenda yang cukup penting waktu itu, saudara-saudara, jadi saya memutuskan untuk ke situ. Baru saya duduk dan diperkenalkan, ini pendeta WP, kamu kalau mau curhat silahkan. Langsung orang yang diperkenalkan kepada saya itu berkata begini, Bapak kan pendeta kan, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa saya sudah memberi banyak kepada Tuhan, kenapa saya sudah mempersembahkan banyak kepada Tuhan, dan saya belum menerima berapa kali lipat gandanya? Jangan tanya soal komitmen ya Pak, saya ini meninggalkan keyakinan saya yang lama, saya ini ikut Yesus, saya ini aktif di gereja, dan Bapak boleh tanya kepada gereja X, pemberian saya itu banyak. Tetapi mengapa ketika saya sudah memberi banyak itu, saya tidak menerima berkat berlimpah kali ganda itu? Yang kalau di gereja saya sering dikatakan pada waktu memberi persembahan, pada saat doa persembahan itu dinaikkan. Coba sebagai pendeta Bapak jawab, salah saya apa? Saudara-saudara baru juga kenal, jemaat saya juga bukan, sudah dibombardir dengan begitu banyak pertanyaan. Dan saya berkata kepadanya, Pak, saya ini pendeta, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya semua jawaban, saya kagak. Tapi setidaknya sebagai seorang pendeta, Bapak harus bisa memberikan wacana. Salah saya apa? Kurang saya apa? Lalu saya bertanya, Bapak pasti udah nanyain kan ke pendeta yang di mana Bapak beraktivitas, di mana Bapak banyak memberi. Jawabannya apa Pak? Jawabannya Pak, enggak nyenangin hati. Jawabannya adalah karena saya kurang beriman. Makanya saya enggak menerima berlipat kali ganda. Terus dikasih petunjuk enggak supaya imannya bertambah gimana? Dikasih Pak, katanya saya harus berani memberi lebih banyak lagi. Apakah Pak WP setuju kalau saya kurang iman? Dan saya berkata, kalau saya dengar cerita Bapak, menurut saya, Bapak bukan kurang iman. Kalau kurang iman kan imannya ada, kemudian harus ditambahin kan. Nah terus apa Pak kalau bukan kurang iman? Menurut saya, Bapak salah iman. Karena ajaran yang kayak begitu, bahwa kita memberi banyak kepada Allah dengan harapan dia akan memberi begitu banyak limpahnya, itu bukan ajaran yang disampaikan oleh Alkitab. Allah yang kita yakini bukan seperti Bapak pergi ke gunung tertentu, ngasih umpan kecil dapatnya ikan yang besar. Menyebut nama Yesus, memberi atas nama Yesus. Tetapi yang ada di dalam bayangannya bukanlah Yesus yang diceritakan oleh Alkitab, tetapi Yesus yang dibentuk oleh ajaran-ajaran yang kurang sehat. Pengalaman yang kedua, sehabis melayani di sebuah panti jompo untuk lansia, dan ini terjadi sebelum pandemi, suster berbisik dan berkata, Pak WP mau mendoakan yang di kamar enggak? Ada oma usia 80 tahunan, dan sepertinya perlu Bapak doakan. Ayo, maka saya masuk ke kamarnya ditemani suster, lalu baru saya memperkenalkan diri, si ibu udah menyahut. Ini Pak WP ya yang di radio ya, saya apal kok suaranya.
Cuman saya belum pernah lihat orangnya. Pak, mata saya buram tidak bisa melihat. Boleh nggak saya menyentuh wajah Bapak dengan tangan saya? Seandainya itu diminta 50 tahun lalu, jangankan wajah. Udah saya serahin deh. Tapi saya pikir, ya ini Oma pengen tahu wajah orang yang dia pernah dengar suaranya, maka saya sedekahkan wajah saya. Dia pegang wajah saya, lalu dia tersenyum, lalu berkata, Bapak lumayan ganteng. Saya bilang, seleranya tante lumayan baik. Kalau seumuran kita bisa jadian. Nah, habis pegang wajah itu, saudara-saudara, tiba-tiba dia mulai nangis, mulai terisak-isak, dan kemudian tangisannya makin dalam gitu ya. Tangisan kayak orang pahit hidupnya gitu. Saya sempat merasa bersalah, apa perawatan wajah kurang maksimal, skincare-nya kurang gitu ya. Lalu dia tiba-tiba ngomong kalimat ini, tolong tanyakan sama Tuhan Yesus Pak, sampai kapan ia puas menghukum saya? Saya ini banyak salah di masa muda saya ini banyak dosa di masa muda saya. Tetapi mengapa dia memberikan kebutaan? Saya sudah minta ampun, saya sudah mohon ampun, saya sudah berdoa membaca Alkitab setiap hari, saya sudah menyebut namanya. Tolong tanyakan mengapa dia belum puas menghukum hidup saya. Saya syok dan terkejut. Berarti ketika dia menyebut nama Yesus dalam percakapan, berarti ketika dia menyebut nama Yesus di dalam setiap doanya, maka gambar yang ada adalah Yesus yang tidak pernah puas, datang untuk menghukum dengan sakit penyakit, datang untuk membuat sengsara, datang untuk memuaskan segala amarahnya. Masalahnya adalah, bukan Yesus seperti itu yang digambarkan di dalam Alkitab, bukan. Yesus datang untuk mencari, untuk menyelamatkan, untuk menegaskan anugerahnya di dalam hidup Anda dan saya. Dan itu membuat saya menarik kesimpulan ini, saudara-saudara. Bahwa ketika kita menyembah Allah yang benar, Kristus, namun dengan persepsi yang salah, dengan persepsi yang lebih dibentuk oleh ajaran yang tidak sehat, oleh kepahitan hidup, oleh kesukaran hidup, maka sesungguhnya kita sudah jatuh di dalam penyembahan berhala. Nyebut nama Yesus, berdoa kepada Yesus, meminta kepada Yesus. Tetapi bukan Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab, tetapi Yesus yang diceritakan oleh ajaran yang kurang sehat, atau Yesus yang dihasilkan oleh refleksi pengalaman manusia yang pahit. Dan ini adalah penyembahan berhala. Sebab pada ujungnya yang kita sembah bukan Yesus yang diceritakan, tetapi Yesus yang adalah buatan pikiran dan perasaan kita sendiri. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus terus memeriksa apakah ketika kita menyebut nama Yesus, apakah ketika kita menyebut nama Bapa, apakah ketika kita memohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, maka mereka adalah Tritunggal yang digambarkan oleh Alkitab atau bentukan dari ajaran yang tidak sehat atau bahkan pengalaman hidup kita sendiri. Nah, melalui Benediktus, nyanyian pujian Sakaria, kita akan memeriksa kembali. Kita itu beriman kepada Allah yang seperti apa, kepada Tuhan yang macam apa, supaya pemahaman itu mengoreksi kesalahan yang ada di dalam diri kita. Kita beriman kepada Tuhan yang kuasanya tak terkalahkan. Mari kita pelajari kisah tentang siapa Sakaria ini, saudara-saudara. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria. Imam pekerjaan yang jelas, dia mewakili umat. Tidak bisa semua orang menjadi imam, dia biasanya berasal dari keturunan imam juga.
Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Harun dianggap sebagai imam yang besar bagi orang Israel. Namanya Elisabet. Jadi dua orang ini, Zakaria dan Elisabet ini adalah orang yang berlatar belakang pengabdi kepada Tuhan sebagai imam. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Ini kualitas moralnya, benar di hadapan Allah. Statusnya iman, kualitas imannya terbukti dia benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Kalau orang zaman sekarang, ada jarak antara status dan perilakunya. Katanya pendeta, tapi kok gini. Katanya dokter, tapi kok gini. Tetapi ini Zakaria dan Elisabet ini, statusnya terhormat, hidupnya juga benar di hadapan Allah dan sesama. Tetapi Anda lihat, bahkan di dalam kehidupan mereka yang penuh ketaatan kepada Allah, yang dekat dengan segala hukum Allah itu, sempurna. Namun mereka punya masalah dan problem. Ayat 7 mencatat, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah saudara, ini adalah sebuah catatan penting yang harus kita perhatikan dengan sangat baik. Ketika sebagian orang berpikir bahwa kualitas kehidupan moral yang baik, kualitas kehidupan iman yang baik akan membuka segala macam jenis kunci berkat, akan menyebabkan seseorang meraih segala impiannya. Catatan Alkitab justru menunjukkan sebaliknya. Dengan semua kualitas kehidupan yang baik itu di hadapan Allah dan manusia, Alkitab mencatat mereka tidak punya anak. Ketaatan, perlu Anda ingat, bukanlah kunci untuk membuka semua pintu berkat Tuhan. Ketaatan bukanlah juga seperti PIN di ATM kita yang kalau itunya tepat, duitnya keluar. Ketaatan juga bukanlah sebuah sarana untuk bertransaksi dengan Tuhan. Lihat Tuhan, betapa taatnya aku. Sekarang mohon berkat, baca duitmu ke aku. Bukan, saudara-saudara. Dan sebaliknya, kekurangan juga bukanlah indikasi ada yang tak berkenan di hadapan Allah. Mereka Elisabet dan juga Zakaria menjalani kehidupan dalam status yang mulia, perilaku yang terpuji. Tetap saja ada pergumulan yang sangat signifikan di matanya. Tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, lalu siapa yang akan meneruskan panggilan sebagai imam? Kalau tidak punya anak, lalu siapa yang mewarisi segala sesuatu? Kalau tidak punya anak, bukankah seringkali orang merasa masa depannya apa? Saya bekerja susah payah untuk siapa? Kalau tidak ada yang mewakili, bagaimana? Dan di dalam situasi yang begitu sukar itulah kisah ini berlanjut. Dalam sebuah tugasnya, malaikat menampakkan diri dan berkata, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, dan bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata kepada hari di mana semuanya terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Mari saya ajak saudara-saudara kembali. Ini seorang imam biasa berada di hadirat Tuhan. Terbiasa dengan sesuatu yang ilahi. Tetapi dia punya masalah, dia tidak punya anak. Lalu malaikat Tuhan muncul kepadanya.
Saya tahu kalau para imam pasti mereka kenal ini penampakan malaikat Tuhan. Dalam catatan mereka, pengalaman mereka begini ceritanya. Tetapi ketika malaikat itu berkata kepada Sakaria bahwa kamu akan punya anak, Sakaria itu tidak sebagai imam lalu berkata, yes. Terima kasih ya, kabar baik. Ini nggak ada kamera kan, bukan prank kan? Ini malaikat beneran kan? Enggak. Bahkan ketika dia adalah seorang imam yang biasa berurusan dengan yang maha tinggi itu, ketika malaikat Tuhan datang dan mengatakan perkataan-perkataan ini, ia tidak percaya. Dan karena ia tidak percaya, dituliskan ia akan menjadi bisu sampai di mana anaknya lahir. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah pergumulan, kesulitan yang menaun itu berpotensi untuk menggelapkan mata Anda dan saya, sehingga nggak melihat sesuatu yang lain selain masalah itu, selain ketidakberdayaan itu, selain ketidakmampuan itu, dan bahkan ketika Tuhan bersabda, kita menolak untuk percaya. Ingat pada pergumulanmu yang menaun. Ingat pada masalah-masalahmu yang kamu pandang serius dan bertahun-tahun situasinya begitu terus. Dan Tuhan kemudian bersabda, dan kemudian Tuhan berjanji. Maka kita tidak sanggup keluar dari lautan masalah yang menenggelamkan kita. Yang kita katakan adalah situasi kehidupan kita. Kita sangat berfokus pada diri kita. Sama seperti Sakaria berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Itu kalau saya jadi Gabriel, saya akan berkata gini, hello Gabriel, malaikat. Bukan Gabriel tetangga kamu. Yang tetangga kamu itu Daniel. Gila, ini malaikat muncul, saudara-saudara, sampai dia tidak percaya pada itu. Berarti masalah, kesulitan, problem, sekian tahun menaun akan menenggelamkan kita dalam ketidakberdayaan. Dan di dalam situasi seperti itu, kita nggak ngelihat selain apa yang kita alami dan kita rasakan. Pergumulan menaun, masalah menaun, itu membuat kita hanya berfokus pada problemnya dan bukan pada solusinya. Ingat peristiwa yang sama pernah terjadi ketika Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang kan? 38 tahun terbaring sakit dan Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dan dia tidak menjawab, yes aku mau, aku nunggu belasan tahun, puluhan tahun juga untuk sembuh. Tetapi apa yang dikatakan pria itu? Aku sudah di sini sekian lama, tidak ada yang membawa aku ketika air itu berguncang. Dia fokus pada ketidakberdayaannya dan bukan pada siapa dia berdiri di situ. Nggak heran kalau beberapa orang kemudian memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Gelap seperti tenggelam, tidak melihat apa-apa. Tidak ada possibility yang lain. Dan tahukah Anda saudara-saudara bahwa pengalaman iman Sakaria dan Elisabet ini mengingatkan kita. Kemustahilan. Tidak mungkin ini adalah seperti panggung gelap ini. Semakin dia gelap, semakin dalam kemustahilan itu, semakin cemerlang dan indah kuasa Tuhan yang akan berkarya. Jangan bunuh diri, jangan akhiri kehidupanmu. Siapapun kamu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menayangkan, menyaksikan tayangan ini, berhenti berpusat hanya pada dirimu dan ketidakberdayaanmu. Sebab Tuhan bisa menginterupsi masuk dalam gelapnya kehidupanmu. Dan pekerjaan yang indah itu akan kita saksikan.
Kita beriman kepada Tuhan yang kuasanya tidak terkalahkan. Ketika orang mengatakan mustahil, tidak bisa, bahkan seorang imam dijumpai malaikat berkata, nggak mungkin terjadi. Tetapi kalau Tuhan berkata, ya, maka terjadilah segala sesuatu. Arahkan pandangan bukan pada ketidakberdayaanmu. Arahkan pandangan bukan pada problem dan apa yang kamu rasa tidak mampu untuk diselesaikan. Lihat ke atas. Allah yang kita sembah tak terkalahkan kuasanya. Kemustahilan ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa lain sesuai istilahnya masing-masing. Tetapi kemustahilan tidak pernah ada di kamusnya Allah. Sebab ia mau dan ia mampu melakukan segala sesuatu untuk membawa rencananya tergenapi. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan bagaimana percakapan itu kemudian terjadi dan membuat kita mengerti dia bukan saja Allah yang tak terkalahkan ketika dia melaksanakan rencananya. Kemustahilan bukan halangan baginya, tetapi dia juga adalah Allah yang anugerahnya tak terbantahkan. Jadi saudara-saudara bayangkan situasi itu di mana Zakaria itu ada di dalam kondisi bisu karena ketidakpercayaannya. Dan zaman itu kan belum ada HP. Kalau ada HP, nunggu kelahiran, Facebookan lah, medsosan lah, lumayan masih bisa mengkomunikasikan diri. Kalau zaman itu ketika seseorang tidak bisa berkata-kata, harus menulis, harus kemudian dijawab dengan tulisan, terlalu lama. Dan kemudian terjadilah Allah yang tak terkalahkan kuasanya itu membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Yohanes kemudian lahir dan berakhirlah kebisuannya. Anda bayangkan, kalau Anda hampir 1 tahun, taruhlah 9-10 bulan bisu, kemudian Anda tahu-tahu bisa ngomong, kalimat pertama apa yang kemudian akan keluar dari bibir Anda? Order GrabFood. Apa? Atau akhirnya bilang, yes! Atau kayak tes mic, tes, suara saya terdengar? Beneran? Tidak prank? Kalimat pertama yang keluar dari bibir Zakaria bukanlah tentang dirinya, bukanlah tentang keterampilannya bicara, bukanlah tentang kemampuannya berbicara yang kembali, sama sekali enggak. Dan bahkan bukan tentang anaknya yang diberitakan malaikat itu, bukan tentang pengalamannya. Tahukah kalian bahwa sebelum saya bisu, saya melihat malaikat Tuhan namanya Gabriel? Enggak ada. Kalimat pertamanya adalah pujian tentang anugerah Tuhan yang tak terbantahkan itu. Di dalam Lukas dicatat inilah kalimat pertamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam Daud hambanya itu. Kalimat pertama adalah terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan karena apa? Bukan karena dia melakukan sesuatu dalam hidupku pribadi, bukan karena dia membuat aku bisa berbicara, bukan karena anakku akan jadi anak yang besar, tetapi karena kesetiaan Tuhan Allah Israel. Ia melawat. Melawat berarti mengunjungi. Dan membawa kelepasan berarti membebaskan dari ikatan. Dan semua orang Israel yang mendengar kalimat ini pasti tahu terpujilah Tuhan sebab Tuhan mendatangi umatnya dan membebaskan umatnya dari segala dosa. Dan ia menumbuhkan sebuah tanduk, gambaran kekuatan, keselamatan dari keturunan Daud hambanya itu.
Zakaria memuji Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang kuasanya tak terkalahkan itu, anugerahnya tak terbantahkan. Walaupun umat Israel menjauh, walaupun umat Israel menolak semua nabi yang dikirim kepada mereka, tetapi dia sang sabda, sang firman itu datang menjadi manusia. Untuk menebus, untuk membebaskan dari segala dosa. Dan mengapa ia melakukan itu? Karena dia mengasihi manusia. Karena dia mengasihi Anda dan saya, sehingga sang sabda itu datang dan melawat umatnya. Dan kita sedang menyambut Natal, saat dimana dia ada di palungan. Dan kemudian kita tahu kehidupan Kristus berakhir dalam kehinaan di atas kayu salib itu. Karena dia mengasihi Anda dan saya. Menyebabkan sang sabda itu harus menjadi manusia. Agar Anda dan saya diselamatkan. Kuasanya tak terkalahkan. Anugerahnya tak terbantahkan. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap di hadapannya? Masih 1 jam menunggu kereta, seorang rekan berkata, yuk mampir makan, ada sebuah depot yang lagi viral. Saya jalan saudara-saudara, depotnya itu kecil, segini mungkin. Enggak terlalu bersih, walaupun enggak sekotor yang digambarkan video-video di India. Tapi cukup untuk tantangan iman habis makan kira-kira sakit perut enggak gitu. Kan kita bisa ngelihat gitu. Nah, ketika saya masuk ke depot itu, saya kaget. Di situ ada potret besar Pak Jokowi bersama dengan yang empunya depot. Wah, langsung saya kepo. Pak Jokowi dulu duduknya di mana? Di situ, Pak. Saya duduk di situ. Persis ngelihat gambar besar itu. Lalu sesudah makan, si bapak yang empunya depot itu cerita, saya juga nggak nyangka Pak dikunjungi RI 1, saya baru dikasih tahu paginya, lalu saya berbenah, lalu saya siap-siap, wis nggak mungkin dicat lagi, pokoknya sebersih-bersihnya Pak. Lalu saya minta nyiapin makanan, lalu beliau datang waktu beliau makan makanan saya, minta nambah Pak. Semaput aku Pak. Wah, bangganya di sini tuh loh Pak, saya ini siapa? RI 1 itu makan di tempat saya. Diajak salaman sama beliau Pak, 2 hari saya nggak cuci tangan. Potret besar dicetak di situ. Sebagai sebuah pengingat. Bahwa ada seorang pemimpin yang datang makan, menikmati di situ. Bahkan ketika saya masih mau pamit pulang pun si bapak masih berkata, ada ceritanya lagi Pak. Yang kalau saya ceritakan kayak kampanye pilpres aja jadinya. Orang itu merasa begitu bangga ya, dilawat, dikunjungi oleh presiden. Oleh orang yang punya kedudukan. Merasa begitu istimewanya kah saya, sehingga saya layak dikunjungi oleh beliau. Saudara sadarkah bahwa hidup Anda yang mungkin Anda nilai biasa saja, bahwa hidup Anda yang mungkin orang katakan hidup Anda itu sampah, bahwa hidup Anda yang mungkin Anda sesali itu, untuk hidup yang seperti itu, Sang Firman, Yesus Kristus itu datang menjadi manusia, melawat, mengunjungi, membebaskan dari dosa, memberikan identitas baru, menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita memasang salib itu di rumah kita, harusnya menjadi pengingat. Saya ini siapa? Saya ini kayak apa? Saya ini emang telah melakukan apa sih? Sehingga raja di atas segala raja, penguasa semesta itu datang demi saya. Sang Firman itu menjadi manusia dan diam di tengah kita. Kalau Anda ragu tentang keberhargaan hidup Anda, lihat
salib itu. Itulah nilai kehidupan Anda sebagaimana Kristus melihatnya. Dan ia melanjutkan pujiannya, saudara-saudara, dan ini adalah bagian yang penting. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Dan tujuan kedatangannya itu jelas di ayat 74 dan 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, Sang Firman menjadi manusia itu bukan untuk mengubah kita menjadi orang yang labelnya Kristen, tetapi pola hidupnya masih duniawi. Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, dia dilahirkan, dia kemudian mati. Dalam segala kehinaan itu bukan supaya kita labelnya dapat Kristen, lalu mengejar apa yang menjadi impian hidup kita melulu. Tetapi tujuannya sangat jelas, supaya kita terlepas dari tangan musuh, yaitu segala dosa yang merintangi kita, dapat beribadah tanpa rasa takut. Takut bersalah, takut tidak layak, takut tidak diperkenan, dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan kepadanya, dan dalam kebenaran yang Kristus nyatakan. Jadi mengapa dia perlu turun dari surga, menjadi manusia, dilahirkan, dianiaya dan mati, dan kemudian dibangkitkan? Yaitu supaya kita dapat beribadah dalam kekudusan dan kebenaran. Dapat menjalani sebuah kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada kehendak Kristus. Dan untuk itu Tuhan telah melakukan semuanya, bukan? Kalau saya nih, yang jadi Tuhan, barangkali saya akan berkata, nggak usah repot-repot turun jadi manusia ya. Bisa nggak Tuhan membuat suara dari langit yang begitu mulia, begitu agung gitu ya. Hai manusia, ada ekonya, hai 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 gitu ya. Semua orang lihat, rekam. Lalu terdengarlah suara dari surga, I love you full, full gitu ya. Bisa kan? Dan kemudian kita terpesona, lihat suara Tuhan. Dia berkata, I love you full. Tapi barangkali kalau itu dilakukan, akan ada orang yang berkata, dulu mantanku juga berkata, I love you full, terus nikah sama orang lain. Suami atau pasangan, istriku juga ngomong kayak gitu, tapi dia jalan sama yang lain. Kalau saya jadi Tuhan, barangkali, oke, kalau suara itu kurang meyakinkan ya. Bagaimana kalau koreografi malaikat? Dengan membentuk tulisan I love you full juga. Dengan suara sangkakala yang membuat kita semua orang yang hidup kemudian kaget. Ada konser dari surga, kita arahkan HP kita. Lalu kita melihat malaikat jungkir balik membentuk tulisan I love you full. Dia tidak melakukan itu. Dia datang sebagai manusia. Sebagai manusia, ia mengambil rupa seorang hamba, pembantu, budak. Dan hamba itu taat sampai mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Kenapa? Karena dia tahu Anda dan saya sudah sering terluka atas nama cinta kan. Buat apa cinta nggak ada buktinya? Katanya cinta kan kata kerja. Benar? Karena itu dia menunjukkan tangannya yang berlubang. Ini loh buktinya. Karena itu dia menunjukkan lambungnya yang berlubang. Ini loh anugerahku bagimu.
Dia anugerahnya tak terbantahkan. Mengapa menjadi begitu berat menyerahkan hidup kita kepadanya? Dan menjadi sangat ringan kita mengerjakan permintaan manusia lain yang belum sempat mati bagi kita. Janjian mau ketemu nih, jadwal lagi padat-padatnya. Saya kasih jadwal 2 minggu selanjutnya. Oke Pak, 2 minggu selanjutnya saya pasti datang. Terima kasih untuk waktunya. Pada hari hanya 30 menit sebelumnya sudah saya konfirmasi. Jadi ya ketemu ya. Dia bilang jadi di Cafe X ya Pak. Jangan di Cafe X, saya udah terlalu sering. Kemarin dari sana Cafe Y aja. Kalau terlalu sering ntar dikira saya yang punya. Maka kami ke Cafe Y. Jadi ini janjian udah 2 minggu sebelumnya nih. Duduk di Cafe Y, baru pesan kopi, lalu dia keluarin HP-nya gini. Pak, saya diminta jemput pacar saya sekarang. Gimana ya Pak? Di mana? Jauh Pak, kurang lebih 1 jam perjalanan. Saya bilang kita ini udah janjian 2 minggu sebelumnya loh. Kamu meminta-minta waktu saya. Sekarang baru duduk 5 menit, pacarmu WA, minta dijemput, dan kamu udah gemeteran kayak berdiri di hadapan Tuhan. Pacarmu itu wanita abad 17 atau 21 sih. Dia nggak ngerti tahu teknologi namanya Grab, Gojek, dan yang lainnya. Tapi ini kayaknya kalau saya nggak kesana, ntar saya diputusin Pak. Lebih baik kita putus percakapan saya dengan Bapak daripada saya diputusin kan. Dalam hati saya bilang, sekarepmu nak. Manusia itu rela all out loh. Untuk orang yang bahkan belum ngelakuin apa-apa untuk dirinya. Tadi di ibadah sebelumnya ada yang langsung nyaut, bucin itu Pak. Gitu. Ini kan, apa sih yang sudah dilakukan perempuan itu? Ini pacar loh. Ini bukan mama yang barangkali saya lebih bisa mengerti, memahami, mama mengandung, melahirkan, mempertaruhkan nyawa dan yang lainnya. Tetapi heran, ini cuman satu perempuan di antara jutaan perempuan di dunia loh. Terus dia keringatnya dingin lalu berkata, Pak kalau saya nggak segera datang saya diputusin lewat WA, terjadilah sesuai imanmu nak. Kenapa sih? Apakah kalau dengan mamahnya dia akan secepat itu? Saya nggak yakin. Itu loh manusia itu. Ketika dia merasa dicintai aja, walaupun belum terbukti konkret, belum ada sesuatu yang besar yang dia lakukan, itu udah langsung ikut gitu aja. Mungkin sambil nyanyi, ku persembahkan hidupku gitu ya. Lalu mengapa ketika Sang Firman yang menjadi manusia Yesus Kristus, yang bukan cuma berkata, tetapi dia lahir, mati dan dibangkitkan, dia meminta agar kita hidup dalam kehendaknya. Mengapa itu menjadi begitu sulit? Mengapa menjadi begitu terasa berat? Mengapa menjadi begitu terasa menyesakkan hidup? Mengapa seringkali justru menghasilkan respons? Mengapa sih Tuhan begitu berat ikut jalanmu? Allah yang kita sembah, kuasanya tak terkalahkan. Anugerahnya tak terbantahkan. Anugerah yang diperlihatkan lewat kelahirannya, lewat kematiannya, yang kemudian perlahan namun pasti mentransformasi hidup kita. Dari berpusat pada diri, menjadi berpusat pada Kristus. Yang ketiga, Tuhan yang kepadanya kita percaya adalah Tuhan yang karyanya tidak terhentikan.
Setelah rentetan kalimat tentang karya Tuhan yang agung, mulia, hebat, dahsyat, tentang Yesus Kristus yang dijanjikan dan kemudian dia menjadi manusia, membalikkan hati kita kembali kepadanya, baru Zakaria berbicara tentang anaknya. Itu pun perhatikan kalimatnya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita, surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dia baru bicara tentang anaknya, baru bicara tentang apa yang akan dilakukan Yohanes anaknya itu. Dia tidak membesar-besarkan peran Yohanes, dia mengatakan tepat seperti yang dikatakan malaikat. Dia akan membuka jalan bagi Mesias itu. Dia akan menyadarkan orang akan segala salah dan dosa. Dan orang bisa kemudian berjalan mengikuti Mesias itu. Dia sadar anaknya yang kelahirannya diwartakan malaikat itu bukan juru selamat. Dia adalah pembuka jalan bagi pelayanan Sang Mesias itu. Saudara, karya Tuhan itu tak terhentikan. Dan dia memanggil setiap orang itu agar menjadi pembuka jalan dan bukan tembok penghalang bagi kehadiran Kristus. Kabar baiklah yang kemudian menjadi tugas Anda dan saya sebagai orang percaya di tengah segala kabar buruk yang muncul dalam hidup kita sehari-hari. Dunia ini penuh dengan kabar buruk, bukan? Belum berapa lama kita mendengar kekhawatiran tentang tahun depan, akan resesi, akan segala macam hal yang ada. Setiap kali kita mendengar kabar buruk tentang bencana, hati kita tergetar. Dunia ini penuh dengan kabar buruk. Dan di tengah itu, Tuhan ingin memakai kita menjadi pembuka jalan dan bukan tembok penghalang. Karena ada begitu banyak orang yang perlu mendengar kabar baik itu. Dalam perjalanan pelayanan sendirian keluar Surabaya, saya udah mulai ngantuk nih. Dan saya pikir saya perlu camilan. Sambil nyetir, bisa sambil minum, bisa sambil makan makanan kecil. Nasi Padang terlalu rumit untuk jadi camilan. Maka saya ngelihat ada toko, kalau orang Surabaya bilang toko meracangan, bukan convenience store yang mereknya gede-gede, itu bukan. Ya kayak warungan sederhana, tetapi ada kayaknya begitu minuman dan camilan. Saya parkir mobil dan saya masuk. Waktu saya masuk, saya tahu ada satu perempuan di meja kasir, biasanya itu pemiliknya. Dan di belakang ada tanda salib. Nah, saya masuk warungnya gitu, gitu, lihat salib itu gitu ya. Udah kayak mau persiapan ibadah aja ini gitu. Nah, saya sedang mendengar dia berbicara dengan customernya. Percakapan terjadi dalam bahasa Jawa, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena kita belum punya teknologi untuk subtitle di bawah ya. Kurang lebih begini, saya nggak mencuri-curi dengar ya. Karena ketika dua orang perempuan bertemu dan mereka frekuensinya sama, tuh suaranya kenceng banget. Sampai saya turun mobil, terasanya tadi saya udah dengar suaranya gitu. Tambah satu lagi, wah itu pasti gegap gempita. Kurang lebih mereka bercakap begini. Cik, aku kemarin ke gerejamu. Aku kan bukan orang Kristen toh. Aku diajak teman, loh ketemu Taci di gereja. Suaranya Taci keren banget loh, bagus banget. Wah, buat tersentuh. Terus apa itu sebelum nyanyi, apa kesaksian? Kesaksiannya juga hebat. Wah kemarin itu ya Cik, waktu di gereja dengerin nyanyi dan kesaksian itu, aku sudah sempat mikir,
gimana kalau aku jadi orang Kristen aja ya? Wah, waktu saya mendengar kalimat itu, saudara-saudara, saya mau masuk, sudah langsung nyari air. Baptisan nih. Udah deket banget soalnya kan. Bukan orang gereja, dengar kesaksian dan pujian, berpikir untuk jadi orang Kristen. Wah, ini nih. Nggak salah Tuhan kirim saya ke situ memang. Maka saya milih barang agak pelan, sambalin dengerin. Sebenarnya lebih dengerinnya daripada pilih barangnya sih. Wong mosok nyari air aqua di tempat kuaci kan nggak benar. Lalu meluncurlah jawaban ini. Sik. Mbok pikir dulu baik-baik. Kalau kamu ke gereja, kamu itu harus ngasih persembahan. Apalagi kalau Natal. Persembahan aksi sosial, persembahan bulanan, lipat 3 kali. Dan jangan mbok pikir orang gereja itu semuanya baik-baik. Enggak. Yang marahan yang ada, ya dendam ada, yang nyakitin hati juga ada. Terus gimana, Ci? Wes, orang hidup itu yang penting jadi orang baik saja. Nggak usah gereja-gerejaan kayak aku ki wes terjebak. Air masuk mobil lagi. Oh gitu ya? Iya, wes penting jadi orang baik ae. Yakin gitu? Wes percaya lah. Aku itu sudah di gereja 30-an tahun lebih. Nek kamu nggak mau punya pengeluaran ekstra, nggak usah jadi orang Kristen. Saya diem. Ini tinggal 1 langkah. Malaikat di surga bersuka cita. Tetapi gara-gara dia tidak membuka jalan, malah jadi tembok penghalang. Satu pendeta kecewa. Tapi coba dipikir, kita ini orang Kristen pembawa kabar baik atau kabar buruk sih? Kita ini membawa kabar baik dengan bibir kita, dengan diri kita, dengan ekspresi kita. Atau sama sebenarnya kita adalah orang Kristen pembawa kabar buruk bagi dunia ini, bahkan ketika orang itu sedang mempertimbangkan kekristenan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembuka jalan. Agar orang itu berjumpa dengan Kristus, mengalami penebusan, mengalami perubahan kehidupan, merasakan transformasi dari berita Injil itu. Lalu mengapa kita mesti menjadi tembok penghalang dengan perkataan, dengan perbuatan kita? Ketika Tuhan datang untuk mencari yang terhilang. Tuhan seperti apa yang kita yakini dan kita imani. Dia yang kuasanya tak terkalahkan. Dia yang anugerahnya tak terbantahkan. Dia yang karyanya tak terhentikan. Dan Alkitab mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Bukan hidup yang berkelimpahan dalam harta. Bukan dalam hidup yang kenal sana sini. Bukan dalam hidup yang viral itu. Yaitu bahwa kita mengenal satu-satunya Allah yang benar, Bapa di surga, dan mengenal Kristus yang diutus Bapa yang di surga. Yesus Kristus, saudara-saudara, adalah landasan iman kita.
Dia datang agar kita percaya. Dia menebus, menyucikan dosa kita, agar kehidupan tidak lagi berpusat pada agenda diri. Agar kita mengalami transformasi perlahan demi perlahan. Menjadi Dia yang kita sembah. Menjadi serupa dengan Kristus itu. Sebab inilah rancangan Bapa di surga dari kekekalan. Dan ketika Ia melihat kita ada di dalam progres seperti itu setelah kita menjadi percaya, saya membayangkan Bapa di surga akan melihat kepada kehidupan kita. Saya membayangkan Dia mengangkat jempolnya sambil tersenyum bangga. Inilah anak-anakku. Jangan sampai Dia melihat kehidupan kita. Dia menundukkan kepalanya. Dia berikan jempol tetapi di baliknya. Karena setelah kita menjadi Kristen, terlalu banyak hal yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Dan bukan tentang berjalan ke arah keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa.